Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Cantika Dewi Rizky dan Wilda Rahmi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai detektor dari HPLC dan HPTLC pada mata kuliah Teknik Pemisahan Lanjut dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Profesor Dr. Rinaldi Idrus, SSI. Jadi ada beberapa poin yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan mengenai kromatografi, yang kedua perbedaan HPLC dan HPTLC, yang ketiga pengertian tentang detektor dan jenis-jenis dari detektor, dan yang terakhir adalah aplikasi dari HPLC dan HPTLC di berbagai bidang. Nah, jadi langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mengulas sedikit mengenai kromatografi. Nah, jadi kromatografi itu sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk proses pemisahan dan identifikasi, serta untuk mengukur komponen dalam suatu campuran yang bersifat kompleks. Nah, kromatografi ini biasanya digunakan untuk proses pemurnian yang dilakukan dengan cara memanfaatkan perbedaan sifat fisika dan kimia dari eh, analit atau solut tersebut. Nah, komponen utama dari kromatografi itu sendiri terdiri dari mobile phase atau fase gerak, stationary phase atau fase diam, sampel injeksi, kolom, detektor, dan recorder. Di sini ada beberapa perbedaan antara HPLC dan HPTLC. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Nah, jadi HPLC itu sendiri merupakan salah satu teknik dari kromatografi cair atau yang bisa kita kenal dengan LC. Nah, di mana HPLC ini merupakan pengembangan dari kromatografi cair yang instrumennya itu dilengkapi dengan pompa atau tekanan tinggi sehingga menghasilkan analisis yang lebih cepat dan efisien. Sementara HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography merupakan suatu teknik lanjutan juga yang berasal dari TLC yang lebih canggih dan otomatis dengan pemisahan yang lebih efisien serta batas deteksi yang lebih baik dibandingkan dengan TLC itu sendiri. Nah, jadi di sini kita bisa melihat perbedaan antara HPLC dan HPTLC. Untuk HPLC sendiri, HPLC itu merupakan kromatografi cair yang digunakan untuk memisahkan senyawa yang terlarut dalam larutan. Sementara HPTLC merupakan bentuk lanjutan dari kromatografi yang sifatnya itu planar. Nah, untuk HPLC di sini menggunakan fase gerak yang berupa cairan, di mana cairan tersebut dialirkan oleh pompa ke dalam kolom yang telah diisi oleh fase diamnya. Nah, untuk HPTLC itu merupakan kromatografi planar yang fase geraknya juga berupa pelarut, di mana pelarut tersebut akan bergerak melalui fase diam pada pelat si HPTLC itu. Nah, jadi untuk HPLC ini dia tidak memungkinkan untuk analisis yang dilakukan secara paralel. Sementara HPTLC sangat memungkinkan untuk dilakukannya analisis secara paralel. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai detektor. Jadi detektor ini kan merupakan salah satu komponen utama yang harus dimiliki oleh instrumen. Jadi, detektor itu merupakan alat yang terhubung pada ujung kolom, tempat keluarnya fase gerak beserta komponen yang telah terpisahkan pada instrumen baik HPLC ataupun HPTLC. Sementara, kemudian detektor itu memiliki fungsi untuk mendeteksi komponen yang telah terpisah, di mana detektor itu memiliki sensor elektronik yang dapat mengubah sinyal dari fase gerak beserta komponen yang berada di dalamnya atau komponen yang telah dipisahkan menjadi sinyal elektronik untuk analisis kualitatif ataupun kuantitatif, di mana output dari analisis dari menggunakan instrumen ini berupa kromatogram. Nah, untuk syarat dari detektor akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya syarat detektor. Syarat detektor yang pertama ada sensitivitas tinggi.
tinggi, yaitu kepekaan tinggi dan mampu mendeteksi solut dalam kadar yang rendah. Kemudian yang kedua ada reproduksibilitas tinggi, yaitu yang mampu menentukan identitas dan konsentrasi senyawa elusi dalam fase gerak. Kemudian syarat detektor itu mudah digunakan. Dan syarat detektor yang keempat yaitu respon cepat, respon linier terhadap solut. Kemudian yang terakhir stabil dalam deteksi, yaitu tidak merusak sampel. Selanjutnya yaitu penggolongan detektor. Penggolongan detektor terbagi menjadi dua, yaitu detektor universal dan non-universal. Detektor universal yaitu bersifat tidak spesifik dan selektif. Contohnya detektor indeks bias dan detektor spektrometer massa. Kemudian yang non-universal yaitu bersifat spesifik dan selektif. Contohnya detektor spektrofotometer UV vis, detektor fluorescence, dan detektor elektrokimia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis detektor HPLC dan HPTLC. Jenis-jenis detektor yang pertama ada short aerosol detektor, yaitu yang mampu mendeteksi analit tanpa kromofor. Kemudian diode array detektor, yaitu jenis detektor yang hanya digunakan untuk mendeteksi analit yang memiliki kromofor. Kemudian variable wavelength detektor, yaitu jenis detektor yang digunakan untuk menganalisis sampai 4 panjang gelombang dan memiliki limit deteksi nanogram. Kemudian multiple wavelength detektor, yaitu yang dapat menganalisis hingga 8 panjang gelombang. Kemudian fluorescent detektor, yaitu yang mampu mengidentifikasi beberapa pasang panjang gelombang, eksitasi atau emisi secara bersamaan, namun analit harus mengandung fluorofor. Kemudian refractive index detektor, yaitu jenis detektor yang dapat mendeteksi gugus kromofor lemah serta untuk mendeteksi gula dan polimer. Selanjutnya yaitu mass spectrometry yang dapat mendeteksi atau mengidentifikasi senyawa dengan limit deteksi low pikogram. Kemudian yang terakhir jenis detektor yaitu conductivity dan pH monitor, yaitu yang dapat digunakan untuk memantau gradien pH dan garam dan juga digunakan untuk analisa dan purifikasi antibodi dan protein. Selanjutnya yaitu aplikasi HPLC dan HPTLC. Aplikasi HPLC yaitu di bidang farmasi, yaitu untuk mengontrol stabilitas obat. Kemudian aplikasi di bidang lingkungan, yaitu untuk mendeteksi senyawa fenolik dalam air minum. Kemudian aplikasi HPLC dalam forensik, yaitu untuk kuantifikasi obat dalam sampel biologis dan identifikasi steroid dalam darah dan urin. Kemudian aplikasi HPLC dalam uji klinis yaitu untuk analisis urin, analisis antibiotik dalam darah, analisis bilirubin, biliverdin pada gangguan hati, dan deteksi neuropeptida endogen dalam cairan ekstraselulur otak. Kemudian aplikasi HPTLC dalam bidang industri farmasi yaitu quality control, konten keberagamaan, yaitu uji keseragaman dan pemeriksaan kemurnian. Kemudian aplikasi HPLC di bidang analisis makanan, yaitu quality control, aditif pengujian stabilitas pestisida, analisis submikron tingkat aflatoksik. Kemudian aplikasi HPTLC dalam aplikasi klinis, yaitu untuk studi metabolisme obat penyaringan, pengujian stabilitas. Kemudian aplikasi di bidang industri untuk pengembangan proses dan pengoptimalan, kemudian quality control, pemeriksaan dan validasi. Kemudian aplikasi HPLC di bidang forensik untuk investigasi keracunan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.